Oke, kita mulai ya, sambil tunggu teman-teman yang lain join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon sarjana Ilmu Komputer Universitas Sibrasia. Nah, ini adalah pertemuan kelima, jadi kita ada sinkron di sesi kelima ini. Kita sudah 3 kali sinkron, dan kebetulan nanti di sesi kelima ini ada tugas satu yang akan saya jelaskan setelah pemaparan materi ya. Nah, di sini sudah ada 5 orang teman kita yang sudah join, tapi nanti mungkin akan menyusul teman-teman yang lainnya juga untuk join, karena di sesi sinkron ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan lewat LMS kita ya. Jangan lupa aktivitas teman-teman dikerjakan semua di LMS, yaitu aktivitas asinkronnya, view dan download modul, lalu ada kuisnya dikerjakan kuisnya untuk setiap minggunya, dan ada diskusi atau forum juga. Jangan lupa di reply atau berkomentar di diskusi atau forumnya. Ya, jangan lupa untuk aktivitas di situ. Jika ada teman-teman yang memang tidak berhalangan dan bisa mengikuti sesi sinkron seperti ini, silakan diikuti karena di sesi sinkron ada penjelasan lebih lanjut dari materi yang akan disampaikan untuk setiap minggunya. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi di pertemuan kelima. Ini cuma sedikit aja. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan ngebahas tentang yang namanya variabel, konstanta, dan tipe data ya. Jadi ada pembahasan tentang variabel, konstanta, dan tipe data dari algoritma, terus dari logika juga yang nanti akan dibuatkan sebagai rancangan dari program yang nanti akan dibuat. Oke, untuk outline perkuliahannya kita akan membahas tentang apa sih variabel, terus gimana cara deklarasikan variabel, ada tipe apa saja di dalam variabel pada sebuah algoritma atau pseudocode ya. Lalu ada juga konstanta. Konstanta ini masih satu jenis sebenarnya dengan variabel, cuma agak berbeda sifatnya saja. Lalu ada tipe data, yaitu jenis tipe datanya atau jenis data yang itu berhubungan dengan bisa dioperasikan gimana nih data-data dalam sebuah variabel gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama kita bicara tentang variabel. Dalam sebuah program, dalam sebuah algoritma, atau dalam sebuah rancangan algoritma, ada nilai-nilai baik itu nilai inputan ya, baik itu nilai inputan yang misalkan didapat dari inputan user atau inputan pengguna, ada juga nilai-nilai yang nanti akan kita tentukan untuk suatu nilai gitu ya. Dan nilai-nilai tersebut itu butuh tempat untuk menyimpannya gitu. Nggak mungkin nilai-nilai itu tidak disimpan dalam satu tempat. Nanti nilainya kita mau panggil gimana cara manggilnya. Seperti itu ya. Nah, variabel ini adalah suatu tempat atau suatu wadah yang dipergunakan untuk menyimpan nilai baik nilai inputan ataupun nilai yang dihasilkan dari suatu pemrosesan algoritma ya atau nilai output dalam sebuah program atau dalam sebuah algoritma. Nah, variabel di sini ini dia punya lokasi memori ya, punya lokasi memori yang bernama gitu ya. Jadi tempatnya atau wadahnya itu punya nama. Dan variabel ini isinya dapat bervariasi atau berbeda dari waktu ke waktu. Kenapa bisa berbeda dari waktu ke waktu? Contoh, kita punya satu nilai, contohnya kita punya variabel dengan nama A gitu ya. Dan di variabel A itu kita nilai awal kita berikan, contohnya kita berikan nilai awal 3 gitu ya. Nah, ada sebuah proses ya, ada sebuah proses aritmatika terhadap variabel A tersebut. Contohnya, A sama dengan A plus 2, yang artinya nilai A yang baru adalah nilai A yang lama ditambahkan 2. Tadi nilai A-nya yang lama adalah 3 tuh, di awal kita deklarasikan atau kita ngeset nilai A tersebut adalah 3. Ada proses, A sama dengan A plus 2, yang artinya A yang baru ya sama dengan A yang lama, 3 ditambah 2, sehingga nilai A yang baru adalah 5. Nah, makanya variabel ini isinya bisa bervariasi atau berbeda dari waktu ke waktu. Jika ada pemrosesan atau perubahan terhadap nilai di variabel tersebut, ya pasti nilainya nanti akan berbeda atau berubah. Oke, dan yang pasti variabel yang harus teman-teman ketahui, dan ini adalah satu hal yang mutlak ya untuk sebuah variabel di algoritma pemrograman ya sebagai desain rancangan dari program yang nanti akan dibuat. Variabel ini yang pertama pasti harus punya nama. Kenapa harus punya nama? Jika tidak diberikan nama ya
nanti kita sendiri juga akan kesulitan gitu kan mengalokasikan sebuah nilai ke variabel yang mana nih jika namanya sama semua. Dan nggak boleh sama semua karena nanti akan dipanggil ya. Contoh kalau misalkan kita manggil teman kita nih ya dengan nama yang sama. Contohnya namanya ada Ari nih ya. Yang namanya Ari ada 5 orang. Kita panggil Ari ya, lima-limanya nanti akan merespon kita. Oke. Nah, setiap variabel itu harus memiliki nama yang berbeda, jangan nama yang sama. Nggak bisa gitu. Contoh misalkan tadi teman kita, yang satu kita misalkan sebut oh Ari 1, yang kedua Ari 2, yang ketiga Ari 3. Nah, kalau kita panggil spesifik nih, misalkan Ari 2, ya nanti akan merespon kita ya Ari 2. Ari 1, 3, 4, 5-nya nggak merespon karena kita memanggil hanya si Ari 2. Oke, variabel punya nama dan nama untuk satu variabel dengan nama variabel lainnya itu harus berbeda. Nah, yang kedua, variabel ini nanti punya nilai yang variatif atau berbeda. Variatif dan berbeda ini maksudnya tadi ya, kalau misalkan ada suatu proses, maka nilai dari variabel tersebut bisa berubah. Kayak cari contohnya, A awal nilainya 3. Begitu ada proses A sama dengan A plus 2 nilainya jadi 5. Contoh lagi, misalkan punya variabel nilai 1, nilai awalnya 0. Begitu ada diproses atau kita set nilainya, ya nilai 1 sama dengan 7. Ya berarti nanti isi dari nilai si variabel nilai 1 adalah 7. Kita assign nilai 7 tadi tuh, kita tugaskan si nilai 7 ke dalam variabel nilai 1. Jadinya nilainya berubah. Oke, next. Ini kita ada contoh dari penelusuran algoritma 1 ya, salah satu contoh yang sudah pernah teman-teman harusnya pelajari dan ada di modul kita di minggu lalu gitu ya. Ini ada salah satu contoh algoritma dengan nama algoritmanya adalah n-loop. Sebentar, saya cari spidol. Mana spidol? Pointer, oke. Nama variabelnya adalah n-loop ya. Nama variabel n-loop dengan inputan di givens-nya adalah n. Resultnya tidak ada, dia tidak mencari hasil. Ada intermediate i gitu ya. Ada intermediate i di sini ya. I ini berarti adalah temporary variable. Oke. Dengan definisi dari algoritmanya adalah n-loop, givens-nya n. Karena tidak ada result-nya nih. Kita langsung ke metodenya. Di metodenya di sini kita lihat nih di baris pertama metode get n, artinya mendapatkan nilai n. Lalu ada di baris selanjutnya ada set i sama dengan 0. Kita bisa melihat di sini ada penugasan nilai 0 untuk variabel i. N ini juga variabel ya, sorry kelewat. Nah, set i sama dengan 0. Kita di sini bisa mengetahui nilai awal dari i itu adalah 0. Nah, di bawahnya ada proses perulangan nih, ada logika perulangan menggunakan while loop. Di mana kita lihat nih kondisi perulangannya ya. While, lalu ada kondisi, jika i tidak sama dengan n, maka ya let i sama dengan i plus 1. Nah, kalau i-nya tidak sama dengan n, artinya jika i-nya berbeda dengan n, maka nanti akan melakukan proses perhitungan i sama dengan i plus 1 loop ya. Gitu. Nah, jadi ada kondisi perulangan yang akan terus melakukan proses i sama dengan i plus 1 selama i-nya tidak sama dengan n. Kalau i-nya sudah sama dengan n atau identik dengan n, perulangannya berhenti nih ya. Oke, di sini contoh ditelusuri algoritma ini, algoritma 1 ini contohnya ya, si algoritma yang namanya n-loop dengan get n-nya nih ya. N-nya diberikan 3 contohnya. Diberikan nilai 3. Oke, pada baris pertama untuk get n-nya, line pertama diberikan n-nya 3, i-nya belum ada ya. Gitu. Nah, teman-teman jangan lupa cara untuk penelusuran algoritma seperti ini. Yang paling mudah adalah dengan dibuatkan tabel penelusuran. Kita tuliskan metodenya untuk setiap baris. Oke, di barisnya. Terus di sini adalah inputan atau nilai hasilnya gitu ya. Oke, balik lagi untuk baris pertama get n ya, di baris pertama n-nya 3 tadi ya, sesuai dengan contoh di sini. Lalu di baris kedua, set i. Nah, i-nya di set nilainya 0. Oke, lalu kan masuk ke sini nih ya, masuk ke baris selanjutnya, yaitu ada sebuah logika perulangan dengan kondisinya jika i tidak sama dengan n, maka akan melakukan proses i sama dengan i plus 1. Nah, untuk keyword-keyword pseudocode atau algoritma jangan sampai lupa. Kalau get dapat inputan, kalau set kita setting nilai,
ya, bukan dari inputan, tapi kita setting nilai. Untuk perulangan contoh menggunakan while, jangan lupa ditutup loopnya ya. Terus untuk proses kita selalu menggunakan keyword let. Kita balik ke sini, tadi kan I-nya 0, N-nya di sini diberikan 3 nih. Nah, di sini kita cek nih ya. I 0 tidak sama dengan 3. Maka kondisinya bernilai benar. Karena kondisinya bernilai benar, maka akan melakukan proses let I sama dengan I plus 1. Artinya I yang baru nilainya I yang lama tambah 1. I yang lama berapa? 0 plus 1 jadinya 1. Kita cek di sini di tabel penelusurannya. Let I sama dengan I plus 1. Nah, I yang lama nilainya 0. Ada proses ini berarti I yang baru nilainya 1. Oke, I yang baru nilainya 1. Kita balik lagi ngecek kondisi perulangannya. I-nya nilainya sudah bukan 0 ya, sudah jadi 1. N masih 3. Kita cek 1 tidak sama dengan 3. Masih benar ya. Karena masih benar, maka di perulangan ini akan melakukan instruksi atau ada statement seperti ini. I sama dengan I plus 1. I yang baru sama dengan I yang lama ditambah 1. I yang lama tadi nilainya 1. Ditambah 1 berarti nilainya sekarang jadi 2. Teman-teman perhatikan di line keempat. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih masih ngecek kondisi perulangan. Kondisi perulangan akan terus dicek dan akan terus melakukan perulangan selama kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya sudah tidak bernilai benar atau kondisinya bernilai salah, baru perulangannya berhenti. Oke, sekarang kita cek lagi. I yang baru sekarang nilainya sudah 2. Ya, N-nya tetap 3. 2 tidak sama dengan 3. Kondisinya masih bernilai benar, maka masih melakukan proses perhitungan I sama dengan I plus 1. I yang baru sama dengan I yang lama plus 1. I yang lama 2 ditambah 1 jadinya 3. Di baris ke masih di metode yang di sini ya, masih di line keempat, tapi di sini sudah instruksi yang kelima. Nah, nilai I sekarang 3. Oke, masih mengecek lagi kondisi perulangan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, akan terus mengecek sampai dengan kondisinya bernilai salah. I-nya sudah bernilai 3, N masih 3, dicek 3 tidak sama dengan 3. Oh, udah sama nih, berarti kondisinya bernilai salah, maka tidak melakukan instruksi atau statement yang ada dalam logika perulangan, sudah berhenti, programnya juga berhenti. Dan kalau kita lihat di sini, si variabel I ya memiliki lebih dari satu nilai. Ya, nilai awalnya 0, ada proses ada logika perulangan yang melibatkan si variabel I tersebut dengan ada instruksi atau operasi matematika. Jika kondisi perulangannya bernilai benar, maka nilai I-nya sama dengan I plus 1. Nah, oleh karena itu, dari logika perulangan, nilai I-nya nih ada 4 nilai. Nilai awal 0, yang pertama 1, kedua 2. Oke, sorry, nilai pertamanya 0, nilai keduanya 1, nilai ketiganya 2, sampai nilai terakhirnya atau nilai ketiganya, nilai keempatnya adalah 3. Ya, jadi kita lihat nih nilai I ini, nilainya berubah-berubah nih, dan punya lebih dari satu nilai. Tapi begitu dicetak, nilai terakhirnya ya nilai akhirnya si 3 ini ya. Oke, kita next. Lalu untuk mendeklarasikan variabel nih. Tujuannya apa sih untuk mendeklarasikan variabel? Mendeklarasikan variabel artinya mengenalkan ya. Kita mengenalkan ada variabel yang kita buat kepada programnya, kepada aplikasinya. Ini adalah wadah tempat untuk menyimpan nilai yang sudah kita kenalkan dan nanti akan menyimpan nilai ke dalam variabel tersebut. Oke ya. Dan pada sebagian besar bahasa pemrograman, variabel ini harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Cara deklarasinya ada yang pada saat di awal program kita deklarasikan variabelnya, tapi juga ada yang mendeklarasikannya pada saat variabelnya mau digunakan saja gitu ya. Pada saat mau digunakan baru dideklarasikan. Mungkin di awalnya akan skip, biasanya kayak gitu ya. Terus masih pada saat ada proses baru dideklarasikan di situ. Tapi tetap saja itu dideklarasikan. Jika variabel tidak dideklarasikan, program atau algoritma itu nanti tidak akan mengenali variabel tersebut ya. Yang biasanya kalau misalkan kita tuliskan di C++ atau di Java atau di apapun gitu ya, bahasa pemrograman yang manapun, misalkan kita nggak pernah mendeklarasikan variabel nilai 1, terus tiba-tiba kita mau
nyimpen sebuah nilai ke dalam variabel satu tersebut, atau kita mau menampilkan nilai dari variabel nilai satu tersebut. Begitu di-compile gitu ya, misal nanti akan ada keterangan unknown gitu ya, unknown gitu. Misalkan seperti itu, unknown variabel nilai satu, atau nilai satu was not declared in this scope, biasanya kayak gitu ya. Nah, deklarasi itu pernyataan yang menyediakan tipe data juga. Jadi pada saat deklarasi variabel itu disebutkan tuh data type-nya atau tipe datanya. Itu ya. Tipe data ini yang nanti mendeskripsikan nilainya atau menjelaskan nilainya dari si variabel tersebut. Maksudnya adalah nilai di dalam variabel tersebut bentuknya apa? Apakah angka ataukah karakter gitu ya. Nah, dalam deklarasi selain menyediakan tipe data atau data tipenya, juga identifier atau pengidentifikasi untuk satu variabel. Pengidentifikasi itu atau identifier adalah nama variabelnya, gitu ya. Jadi pada saat mendeklarasikan variabel, yang dituliskan adalah tipe data, lalu identifier atau nama variabelnya. Oke ya, pengidentifikasi adalah nama variabel. Lalu tipe data adalah klasifikasi atau yang menjelaskan, yang mendeskripsikan nilai pada sebuah variabel, terus bagaimana ia dapat disimpan di memori. Artinya tentunya gini ya, pada saat nilainya berbeda, kita pasti akan kalau sudah di bahasa pemrograman, untuk menyekan atau proses inputnya juga pasti berbeda, tidak bisa disamakan. Ada beberapa yang bisa disamakan jika itu biasa saja gitu ya variabelnya. Tapi untuk variabel-variabel tertentu yang ada karakter spesialnya, misalkan pada saat kita menggunakan tipe data string di bahasa C atau bahasa C++, yang ada karakter spesialnya spasi. Kita nggak bisa dengan inputan biasa kodenya atau keywordnya. Ada lebih khususnya misalkan gets atau getLine gitu ya. Nah, tipe data ini juga menentukan operasi apa yang bisa dilakukan ya dari sebuah variabel yang punya nilai tertentu. Misalkan kalau variabelnya tipenya adalah angka atau numbering, ya berarti bisa dilakukan operasi matematika atau aritmatika. Tapi kalau variabelnya jenisnya string, karakter ya gitu ya pasti kan nggak bisa dilakukan operasi matematika. Bisa, tapi dia ke-convert jadi sebuah bahasa biner dulu, jadi nilai biner. Gitu. Misalkan kita sudah deklarasi variabelnya, tipe datanya adalah karakter. Nanti akan saya jelaskan lagi ya di belakangnya. Atau langsung kita next ke belakangnya. Nah, karakter, dan kita deklarasikan dengan string gitu ya. Misalkan ada variabel A yang nilainya adalah oke. Terus pada variabel B nilainya adalah dan. Kita mau tambahkan A dan B. Maksudnya kita mau gabungkan jadi oke dan. Tapi hasilnya begitu kita menggunakan operator plus, tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi karakter yang lain. Karena si oke dan tersebut ya tadi ya, itu dikonvert menjadi biner. Dan hasilnya adalah hasil yang ditampilkan dari hasil konversi tersebut. Gitu. Oke, next ya. Nah, untuk mendeklarasikan variabel harus disediakan sebuah tipe data dan pengidentifikasinya. Tadi sudah dijelaskan. Untuk tipe data dalam pseudocode atau algoritma cuma ada dua aja. Yang pertama num, yang kedua string. Num untuk jenis nilai yang angka ya, yang numbering. Ya angka 0, bilangan real ya. Mau bilangan real, terus bilangan realnya mau bilangan bulat atau desimal, bebas. Misalkan 0 sampai 9. Terus bilangan pecahan atau desimal 1,5 dan seterusnya gitu ya. Satu lagi adalah tipe data string yang digunakan untuk menyimpan karakter bebas apapun ya. Dari mulai alfabet, terus dari mulai angka dan simbol-simbol gitu atau karakter spesial lainnya. Yang harus diperhatikan ya, pada saat kita mau menyimpan nilai yang bentuknya angka, tapi kita menggunakan tipe data string, maka angka tersebut bukan dianggap sebagai number, melainkan sebagai sebuah karakter. Dan jika kita mau lakukan operasi aritmatika, maka hasilnya tidak akan pas atau tidak akan tepat. Oke, kita next dulu. Oke, ini ada contoh dua. Ada dua variabel di sini ya. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama my number namanya. Variabel kedua my answer. Nah, di algoritmanya, pada saat variabel tersebut, dua variabel tersebut mau digunakan, harus dideklarasikan dulu nih sebelum digunakan.
Nah, contohnya dua variabel ini punya tipe datanya adalah 6, numbering, karena mau dilakukan operasi aritmatika atau operasi matematika. Nah, untuk algoritmanya kita lihat deklarasinya seperti ini. Teman-teman bisa simak ya deklarasinya dari mulai namanya, given-nya, result-nya, dan definition-nya. Oke, di metodenya kita lihat pada saat kita mau mendeklarasikan sebuah variabel, kita ada keyword yang namanya declare, yang artinya di sini mau mendeklarasikan variabel nih di algoritma atau di pseudocode-nya. Lalu cara deklarasinya, yang pertama disebutkan tipe datanya, spasi nama variabelnya. Contoh di sini nama variabelnya ada dua, yang pertama my number, yang kedua my answer. Dua-duanya punya tipe data 6, numbering ya, bentuknya angka dia. Oke, deklarasi yang pertama, 6, tipe datanya spasi nama variabelnya my number. Untuk yang kedua, tipe datanya none ya, sama. Jadi kita tuliskan tipe datanya 6, spasi my answer untuk variabel yang kedua dideklarasikannya. Ada lagi instruksi untuk get my number, artinya ada inputan dari user atau inputan dari pengguna untuk memasukkan nilai berapa nih untuk variabel my number. Dan ada proses matematika di sini. Untuk variabel my answer itu isinya adalah variabel my number dikali 2. Jadi nilai yang ada dari my number dikali 2 jadi isi atau nilai dari variabel my answer. Terus tampilkan my answer-nya. Kayak misalkan my number-nya di entry 7. Oke. Kalau berarti my answer-nya nilainya adalah isinya 14 karena dikali 2. Itu ya. Jadi untuk mendeklarasikannya caranya seperti tersebut. Tipe data, spasi nama variabelnya. Contoh tipe datanya 6, maka deklarasinya adalah 6 spasi my number. Kalau tipe datanya string ya tinggal tulis aja string spasi misalkan my answer gitu ya. Nah, ada beberapa aturan dalam memberikan nama variabel. Yang pertama, variabel ini paling simpel gitu ya. Pemberian nama untuk variabel bagusnya adalah punya makna. Kenapa harus punya makna? Kayak gini. Kita mendeklarasikan variabel, suatu wadah atau suatu tempat untuk menyimpan nilai, bukan hanya untuk menyimpan nilai saja. Nanti pada saat di proses tertentu di baris keberapa di algoritma atau di program ya, kita mau panggil lagi nilai yang sudah kita simpan ke dalam suatu variabel. Kalau misalkan pendeklarasiannya atau memberikan nama variabel tersebut nggak punya makna, kita susah ngingetnya. Kita harus cek lagi. Tadi bikin variabel namanya apa. Tapi kalau misalkan punya makna, contoh, kita mau buat variabel nama mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa. Kita mau bikin seperti itu ya. Jadi kita deklarasikan nama variabelnya adalah nama mahasiswa disambung semua gitu kan. Nah, kalau mau kita pakai lagi ya gampang. Tinggal kita panggil aja variabel nama mahasiswa tersebut. Dan paling enak juga nggak usah disingkat-singkat. Terkadang kita terlalu menyingkat, kita bingung juga tadi tuh karakter apa saja yang kita jadikan inisial dari nama aslinya tuh. Karena sudah kita singkat-singkat gitu ya. Jadi kalau misalkan nama variabelnya lebih dari satu kata, boleh dibuat dengan seperti contoh di huruf D ini nih, gitu. Misalkan setiap karakter pertamanya huruf besar, boleh seperti itu. Atau di sini kata pertamanya huruf kecil nih karakter pertamanya, kata keduanya baru huruf besar. Boleh aja kayak gitu. Atau dipisahkan dengan karakter spesial yang diperbolehkan, yaitu simbol strip atau simbol underscore seperti ini. Itu boleh, hanya dua karakter spesial itu yang diperbolehkan di dalam penamaan variabel. Tapi untuk yang strip ini tidak disarankan untuk menjadi penamaan variabel. Kenapa? Karena ini adalah operator matematika. Jika untuk memisahkan variabel yang punya dua kata, ya, dipisahkan saja dengan karakter spesial underscore seperti ini. Bisa, yang dengan strip juga bisa, tapi tidak disarankan. Lebih disarankan yang underscore saja, gitu ya. Nah, untuk penamaan variabel juga case sensitif ya, dideklarasikan misalkan huruf kecil semua, terus dipanggil ada huruf besarnya. Ya nanti nggak dikenali. Case sensitif itu maksudnya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Contoh, untuk penulisan dengan contoh huruf E, ya, contoh di poin E. Boleh-boleh saja mendeklarasikan variabel seperti ini, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan lain-lain gitu ya. Tapi nanti pada saat pemanggilan atau reusable kembali si variabelnya, kita bingung nih, nggak sama. Di sini contoh hourly wage-nya, U-nya besar. Pada saat kita panggil, U-nya kecil.
nanti nggak cocok. Nanti ada keterangan kita salah manggil gitu kan, atau variabel yang kita mau panggil nggak ada. Kenapa? Karena ada perbedaan penulisan. Bukan salah huruf, enggak. Yang membedakan huruf besar kecilnya aja, tapi itu jadi salah. Tidak tepat, nggak boleh ya. Dan variabel juga nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada spasi dan nggak boleh ada karakter spesial lainnya seperti simbol ini. Di poin F dan G ini nggak boleh. Oke, jadi variabel kalau misalkan mau dipisahkan, pisahkan saja dengan simbol underscore. Atau jika nama variabelnya lebih dari 2 kata, bisa dibuat contohnya seperti poin D. Lebih bagus seperti itu. Yang poin E tidak disarankan, karena variabel sifatnya case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Jadi yang A tidak disarankan, yang B benar, yang C salah, yang D benar, yang E tidak disarankan, yang F salah, yang G salah. Oke ya. Oke. Sebenarnya di dalam beberapa bahasa pemrograman juga aturannya beda-beda dalam penamaan variabel, tapi secara umum, secara garis besarnya seperti yang sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Dan ada yang memperbolehkan penggunaan hyphens atau minus seperti ini, ya, tapi tidak disarankan sekali lagi. Underscore juga boleh, karakter spesial atau karakter dalam bahasa asing ada yang boleh, tapi juga banyak yang nggak boleh juga. Tapi makanya secara umum seperti yang saya jelaskan di seperti ini, yang di poin tadi ini ya. Dan ada yang case sensitif, ada pula yang tidak. Sekali lagi, sebagian besar case sensitif. Jadi diusahakan untuk memberi nama variabel yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja. Yang memudahkan kita pada saat untuk mengingat kembali, pada saat kita mau menggunakan atau memanggil variabel tersebut. Jadi memudahkan kita sebagai developer, nggak pusing-pusing nyari-nyari lagi. Nah, nama variabel harus satu kata, maksudnya ya jangan dipisah gitu ya. Kalau misalkan ada lebih dari satu kata ya kita gabungkan saja. Seperti contoh yang di poin D yang paling baik ya. Bisa juga nih misalkan karakter pertama dari kata pertamanya dibuat huruf besar. Jadi biar agak lebih baik lagi atau lebih bagus. Terus nama variabel juga sebaiknya memiliki sebuah makna. Ini yang tadi saya jelaskan berkali-kali ya. Biar kita lebih mudah mengingatnya pada saat mau menggunakan kembali. Misalkan mau memberikan nilai atau mau manggil nilainya. Atau mau kita pergunakan untuk sebuah proses. Seperti itu. Nah, untuk tipe data tadi ada dua aja tipe datanya untuk di algoritma atau di pseudocode ya. Kalau di bahasa pemrograman tentu tipe datanya banyak jenisnya. Untuk numerik ya, numerik aja itu tipe data primitif atau dasarnya itu ada integer, ada float, dan juga ada double ya. Dan untuk integer, float, dan double sendiri itu ada jenis-jenisnya lagi tuh. Ada yang short, ada yang biasa, dan ada yang long gitu ya. Terus ada yang signed dan unsigned gitu ya. Nah, yang pertama variabel numerik. Nah, variabel numerik ini dipergunakan untuk menyimpan nilai yang bentuknya angka yang tentunya nanti bisa dilakukan operasi matematika untuk variabel tersebut gitu ya. Dan kita bisa menyimpan nilai angka itu yang bentuknya nilai bulat ya, angka yang bilangan bulat yang nggak ada komanya atau nggak ada pecahannya atau bukan desimal. Dan kita juga bisa untuk menyimpan nilai desimal, angka pecahan yang ada komanya. Bisa juga untuk menyimpan nilai yang jenisnya atau sifatnya positif atau negatif. Ya, kalau negatif pasti ada simbol negatifnya. Lalu variabel selanjutnya, tipe datanya jenisnya adalah string. Ini dipergunakan untuk menyimpan teks seperti huruf atau karakter-karakter spesial lainnya. Ya, bisa juga untuk menyimpan angka, tapi nggak bisa dilakukan operasi aritmatika atau operasi matematika di jenis tipe data string ini. Walaupun bisa untuk menyimpan angka, tapi angkanya bukan dianggap numbering ya, jika menggunakan tipe data string. Oke, next. Ada konstanta nih terakhir. Konstanta ini mirip dengan variabel dan ini memang sebenarnya adalah variabel, tapi ada bedanya. Konstanta ini dapat ditugaskan hanya sekali pada sebuah nilai, yang artinya nilai pada konstanta ini nggak akan pernah berubah. Jadi nilainya statis atau fix gitu ya. Kalau kita sudah sering dulu di waktu zaman kita sekolah, di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, kita selalu dijelaskan konstanta ini adalah suatu nilainya itu nggak akan pernah bisa berubah atau nilainya fix gitu ya. Dan untuk penamaan konstanta, penamaannya mengikuti aturan nama variabel.
Pendeklarasiannya juga sama. Contoh pendeklarasinya juga mengikuti cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Yang membuat bedanya sebenarnya di sini ada yang kurang. Pada saat kita mau mendeklarasikan konstanta, itu kita harus ada keyword const, const gitu ya. const ya, ada keyword const sebelum tipe data dari variabelnya. Nah, contohnya di sini konstanta namanya sales underscore text, tipe datanya adalah 6 dan nilainya adalah 0,06, 0,06. Contoh pendeklarasian konstanta. Oke, ada knowledge checks. Kita di sini akan mengecek nih pemahaman teman-teman setelah materi yang tadi saya sampaikan. Ini kita bahas bareng-bareng saja. Jadi ada 3 pernyataan dan semua pernyataan ini ada yang nilainya benar, ada yang salah, ada jenis pernyataan yang benar, ada pernyataan yang salah. Kita cek yang pertama untuk pernyataan A. Yang A di sini dijelaskan atau di sini ada pernyataan tipe data variabel mendeskripsikan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi yang dapat dilakukannya. Jika tadi kita mengingat materi yang sudah tadi disampaikan, baru saja disampaikan, pasti tipe data dari sebuah variabel itu mendeskripsikan nilainya atau jenis nilainya, apakah numbering atau string gitu ya. Dan tentunya menjelaskan juga operasi yang dapat dilakukannya. Kalau tipe datanya numbering, ya kita bisa lakukan operasi aritmatika atau operasi matematika untuk variabel tersebut. Tapi kalau tipe datanya string ya tidak bisa. Oke, yang B, ada pernyataan jika name adalah suatu variabel string, jadi ada variabel yang namanya name dan dia adalah tipe datanya string, maka pernyataan set name sama dengan ed dengan ada kutip 2-nya adalah valid. Nah, untuk penamaan variabel atau untuk pemberian nilai sebuah variabel yang tipenya string memang harus diapit oleh kutip 2 atau kutip 1 untuk nilainya. Dan B ini pernyataan yang benar. Oke. Nah, yang C akan menjelaskan lanjutannya nih. Jika salary, jadi ini sebuah variabel adalah suatu variabel numerik, jadi tipe datanya adalah num atau numeric. Maka pernyataan set salary, jadi men-set nilai atau memberikan nilai untuk variabel salary ini 12,50 dengan ada kutip 2-nya adalah valid. Salah. Jika dia variabel numerik, ya, untuk nilainya tidak boleh diapit oleh kutip 2 atau kutip 1. Jadi ini invalid yang C. Jadi salah ya untuk pernyataan yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan mengenai materinya, silakan. Aman? Wah, kayaknya mengerti semua nih ya tentang materinya ya. Oke, kalau semuanya ngerti, saya lanjut. Di pertemuan kelima ini, teman-teman mendapatkan tugas 1. Jadi ada tugas 1 yang sudah dipublish. Sebentar, saya share lagi. Oke, jadi ada tugas 1 yang sudah dipublish di kelas dasar pemrograman di LMS-nya. Di sini ya. Yang teman-teman harus kerjakan dan kumpulkan jawabannya di bagian tugas 1. Bisa di-download soalnya dan perhatikan baik-baik petunjuk serta batas waktu untuk mengerjakan tugas 1. Di soalnya sudah dibagikan. Di sini batas tanggal dan waktu pengumpulannya adalah 27 November jam 23.59 WIB. Lewat dari itu tidak diterima ya, sudah ditutup. Isi tugasnya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dikerjakan secara individu, batas waktu pengumpulannya adalah hari Minggu 27 November 2022 jam 23.59. Tidak ada penambahan waktu pengumpulan, jika lewat dari tanggal tersebut tugasnya tidak diterima. Isi tugasnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ada satu aja soalnya, ya, soalnya cuma satu aja, dan di soal ini
kita lihat di sini diminta apa? Teman-teman diminta untuk, diminta untuk menuliskan atau membuat sebuah algoritma dalam bentuk pseudocode. Ini bukan atau ya, tapi dan, sorry saya lupa. Dan flowchart untuk mencari solusi dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi nanti ada persamaan kuadrat nih ya, ada 3 persamaan kuadrat di bawahnya. Oke, ada 3 persamaan kuadrat atau contoh persamaan kuadratnya. Terus teman-teman diminta untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Ada petunjuknya nih. Nah, persamaan kuadratnya adalah persamaan yang variabelnya punya pangkat tertinggi sama dengan 2. Ya, jadi kayak ada pangkatnya nih. Dan pangkat yang tertingginya cuma 2 aja, pangkat 2, nggak ada pangkat 3, nggak ada pangkat 3 ya. Bentuk umum persamaan kuadratnya di sini ada contohnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini nih ya, contoh persamaan kuadratnya. Bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Nah, ada 3 contoh persamaan kuadrat yang menjadi alat bantu teman-teman untuk mencari algoritmanya. Sorry, untuk membuatkan algoritmanya untuk mencari solusi. Jika ada contohnya di sini, contoh yang pertama, ada contoh persamaan kuadrat di sini. X kuadrat ya plus 2x plus 1 nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti kan inputannya di sini nih, x-nya cuma 1, tapi kuadrat. Oke. Lalu kita lihat nih, ada operan selanjutnya. Ini operan ya, yang tengah ini operator nih, yang simbol-simbol seperti ini operator. Simbol plus, simbol sama dengan itu operator. Si X, 2X, atau si 1 ini adalah operan. Oke, dari contoh persamaan kuadrat ini, teman-teman bisa melihat, berarti kan X-nya inputnya di 1 nih. Terus yang 2X inputannya berarti kan 2 nih contohnya. Terus yang 1 ya inputannya berarti 1 dong. Nah, outputnya hasilnya seperti ini nih. Nilainya atau solusinya ya, dapatnya X sama dengan minus 1. Ya, kalau misalkan min 1 kuadrat, ya, min 1 kuadrat. Min 1 dikali min 1 berapa sih? Gitu kan. Kalau minus dikali minus, berarti positif ya. Hasilnya adalah 1. Plus 2X, 2 dikali min 1. Ya, 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Berarti 1 min 2. 1 min 2, min 1. Tambah 1 hasilnya 0. Oke, makanya di sini ya, ini contoh solusinya adalah outputnya X min 1. Dengan keterangannya, persamaan tersebut hanya memiliki satu solusi untuk contoh persamaan ini, yaitu X sama dengan min 1. Contoh yang berikutnya, 2X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Dengan inputannya 2, min 5, dan 2. Kita lihat di sini ya. Outputnya ini ada 2 nih. Ada 2 solusi. X-nya bisa jadi 2 atau X-nya bisa jadi 0,5. Ya, diuraikan sendiri ya. Terus ada lagi contoh persamaan kuadrat, X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0 dengan inputan 1, 2, 4. Kenapa hasilnya error? Persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Kenapa tidak memiliki solusi? Coba diuraikan persamaan kuadratnya. Kenapa tidak memiliki solusi? Jangan lupa, di ilmu komputer tidak bisa penuh menggunakan konsep dari matematika. Ya, ingat, ada nilai sebelah kiri, ada nilai sebelah kanan di ilmu komputer. Ada L value, ada right value. Ada di salah satu modul di pertemuan sebelum-sebelumnya, silahkan dibuka-buka lagi. L value itu adalah variabel, dan jika nilainya itu hanya bisa ada di R value atau right value. Jadi yang di sebelah kiri dari sama dengan itu harus variabel, satu variabel. Ya, untuk nilainya hanya bisa ada di sebelah kanan dari sama dengan atau right value. Nanti teman-teman diminta untuk buat sebuah algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart untuk mencari solusi dari sebuah persamaan kuadrat dengan petunjuknya sudah dijelaskan di soal. Jangan lupa dikumpulkan paling lambat tanggal 27 November 2022 jam 23.59 WIB, tidak lebih dari itu. Jika ada yang mau mengumpulkan lebih cepat, ya bisa. Sangat bisa gitu ya. Paling lambat adalah tanggal 27 November 2022 jam 23.59. Oke, demikian untuk
tugas satunya. Jadi dalam satu semester ini teman-teman pasti akan dapat 2 tugas. Ya, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 itu biasanya di pertemuan kelima nih ya. Terus tugas 2-nya biasanya di pertemuan ke-12. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini materinya sudah, tugasnya sudah dijelaskan juga. Oke, mungkin teman-teman punya aktivitas lain, jadi mungkin sedang ada yang bekerja atau ada aktivitas lainnya. Gak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh lewat kolom komentar ya di LMS kita. Silakan saja disampaikan di situ, jangan malu-malu. Karena itu juga salah satu bentuk aktivitas asinkron dari teman-teman semua. Oke ya, untuk materi hari ini saya sudahi. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa untuk dibaca ulang materinya. Jika ada simulasi, latihan atau praktiknya juga jangan lupa untuk dipraktekkan atau disimulasikan biar lebih masuk materinya, biar lebih tersampaikan lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya. Karena lewat simulasi, praktek, latihan pasti akan ada problem-problem atau pasti akan ada muncul perasaan ingin tahu lebih yang akhirnya membuat teman-teman lebih jauh mengeksplor materi yang disampaikan. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum.